Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saul Durniaga Artono dari kelas D. Di sini saya akan membahas bab ke-1 yang membicarakan teori tentang masuknya Islam ke Nusantara dalam buku yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara karya Bapak Asep Ahmad Hidayat. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kawasan Islam di Asia Tenggara. Dalam buku ini dijelaskan teori yang pertama adalah teori India yang didukung oleh Snowfur Gronje dan lain-lain. Tetapi dalam teori ini terdapat perbedaan pendapat. Misalnya, Van Ronkel berpendapat bahwa Islam dibawa ke Nusantara atau Asia Tenggara dari India Selatan. Ia beralasan bahwa bentuk-bentuk populer Islam seperti ciri-ciri mistik, sastra Roman dan sebagainya yang berkembang di Indonesia berasal dari India Selatan. Sedangkan Moquet, R.A. Kern dan Snowfur Gronje berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara dari Gujarat dengan bukti berupa kuburan dan batu nisan yang ada di Gresik tahun 1419 Masehi dan di Pasai pada tahun 1428 Masehi. Menurut Hurgronje, daerah yang pertama dimasuki itu adalah Samudra Pasai pada abad ke-13. Hurgronje mendasarkan pada catatan seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta, diperkuat oleh temuan makam Malikus As-Soleh, Raja Samudra Pasai pada tahun 1927 Masehi. Teori dari India Gujarat ini dipatahkan oleh Morrison yang menyatakan bahwa Islam yang dibawa ke Indonesia adalah dari Bengal. Salah satu alasannya karena mazhab yang dianut Gujarat adalah Hanafi, sedangkan di Nusantara bermazhab Syafi'i, sama dengan di Bengal. Menurut Patimi, Malikus Soleh bukan berasal dari Aceh asli, tetapi dari Bengal. Menurutnya, nisan Malikus Soleh berbeda dengan batu nisan di Pasai. Jika Kern berpendapat bahwa nisan Malikus Soleh juga berasal dari Gujarat, kata Patimi itu adalah kurang tepat. Daerah Gujarat baru memeluk Islam menjelang abad ke-13. Teori Hurgronje ini terlalu banyak kelemahan. Penulis menyatakan mengenai batu nisan bukan merupakan bukti benar bahwa Islam dari Gujarat, karena nisan adalah barang yang diperjualbelikan di pelabuhan Nusantara. Seperti barang lainnya, nisan juga adalah barang yang diperjualbelikan oleh pedagang dari India, Arab, juga Cina. Sementara pendapat Morrison tentang Gujarat yang tidak menganut Syafi'i adalah tidak tepat, sebab pada peringkat awal kedatangan Islam, daerah di barat India adalah bermadzhab Syafi'i, sama seperti daerah selatan dan Bengal. Yang kedua, ada teori Arab Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 langsung dari Mekah. Menurut Mahayuddin, Haji Yahya, dan Ahmad Jalani Halimi dalam sejarah Islam, bahwa sebagian besar pedagang Arab berlayar berasal dari Yaman, Hadramaut, dan Oman. Teori Arab dikemukakan oleh Buya Hamka. Beliau menulis dalam sebuah risalah. Dalam tulisannya ada beberapa poin, 3 diantaranya yaitu yang pertama, pengislaman orang Melayu adalah langsung dari Mekah, yaitu dengan diutusnya Syekh Ismail oleh Syarif Mekah yang sebelumnya singgah di pantai Malabar. Yang kedua, pengislaman para Maswara atau Raja Tumasik dilakukan oleh Sayyid Abdul Aziz dari Jeddah. Yang ketiga, pengislaman di tanah Aceh dirintis oleh Syekh Abdullah Arif dari Arab bersama muridnya Burhanuddin.
Ketiga, teori Arab Parsi atau Persia. Teori ini menyatakan Islam masuk ke Nusantara lewat Parsi atau sekarang daerah Iran yang bermazhab Syiah. Teori ini didasarkan pada bukti berupa dijumpainya nama-nama sultan menggunakan nama syekh atau tasi dalam naskah Cina. Teori ini juga didasarkan pada dua alasan, yaitu yang pertama, banyaknya tradisi kaum Syiah seperti Muharraman, peringatan Asyura, upacara Tabut. Kedua, dalam pengajaran Al-Quran dengan menggunakan kata-kata Persia seperti jabar, jr, ps pada sebutan harokatnya. Sedangkan patah, kasroh, domah adalah ejaan dari orang-orang Mekah. Yang terakhir, teori Cina atau Indocina. Teori ini didukung oleh Syed Neguib Al-Atos, Fatimi, Selamat Mulyana, Sumanto Qurtubi, juga penulis sendiri mendukung teori ini. Bukti-buktinya dapat dirujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi. Di antara para pedagang Islam, sebagiannya melarikan diri ke daerah pesisir pantai kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh, Kedah, dan Jawa. Selamat Mulyana dalam bukunya berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara menyatakan bahwa Wali Songo adalah peranakan Cina. Ia juga menyebutkan bahwa Raden Patah memiliki nama Cina yaitu Pangeran Jinbun. Arya Damar nama Cinanya Xuan Liong dan Sultan Trengganu memiliki nama Cina yaitu Tung Kalo. Fatimi menyatakan bahwa kerajaan Champa di Indochina adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh pelarian Syiah Alawiyah dari Damaskus. Dengan bukti adanya prasasti di Trengganu, ia juga membandingkan Nisan Fatimah binti Maimun di Leran Jawa Timur dengan Nisan Panrang Champa Selatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.